di dalam kitab mereka sudah disampaikan bahwasanya Allah akan mengutus nabi berikutnya. Tapi karena nabi ini tidak cocok oleh mereka kepada mereka, tidak berasal dari klannya mereka, maka mereka tidak mau iman. Padahal mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadil rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 112. Semoga meskipun sedikit demi sedikit tetap istiqomah. Tapi jangan lupa untuk yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan segera memilikinya melalui link yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi, atau bisa juga menikmati Al-Fuadi dalam gadget Anda melalui aplikasi Al-Fuadi. Ini aplikasi Al-Fuadi ya, aplikasi Al-Fuadi ini adalah sudah ada di Play Store. Tinggal ketik saja Fuadi, akan muncul Quran Al-Fuadi yang dikembangkan oleh developer Anur. Baik, langsung mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala tentu saja, atau bisa juga tidak begitu ya. Bala tentu saja, atau maksudnya itu tidak begitu. Man, bahwa barang siapa adalah aslama, menyerahkan siapa dia, wajahu pada dirinya, lillahi kepada Allah, wa huwa dalam keadaan bahwa dia adalah muhsinun, orang yang berbuat baik, falahu maka adalah baginya, ajruhu bahwa ada pahalanya, inda rabbihi di sisi Tuhannya, wala khaufun dan tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim ada pada mereka, walahum dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna bersedih hati atau senantiasa bersedih hati siapa mereka. Baik, kalau kita maknai terjemah secara mengikuti urutan, kita coba. Tentu saja atau tidak begitu ya, barang siapa dia menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia adalah orang yang berbuat baik, maka adalah baginya bahwa ada pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah rasa takut ada pada mereka, dan tidaklah mereka adalah mereka bersedih hati. Baik Sobat Fuadi, kita akan melanjutkan kajiannya melalui pembahasan i'rab kata per kata. Mari kita lanjutkan. Baik, bala, ya tentu saja tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu maksud, tentu saja tidak begitu. Man, bahwa barang siapa adalah aslama. Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita baca kata per kata. Sekarang bala ini kalimat apa? Dia adalah kalimat huruf ya. Kalimat huruf ini adalah huruf yang dipakai untuk jawab. Bala biasanya dipakai menjawab untuk nafi ya. Jadi kalau ada orang bertanya sesuatu dengan suatu pertanyaan yang menggunakan kata yang negatif, maka jawabnya adalah bala. Contohnya alastu birabbikum, kalau dalam Al-Quran bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bala, iya tentu saja engkau adalah Rabbku. Jadi dia membatalkan nafi untuk kemudian menjadi positif. Jadi ini namanya huruf jawab dan hukumnya adalah mabni. Mabni apa? Mabni sukun ya. Huruf akhirnya berupa alif. Bala. Man, bahwa barang siapa, nah ini yang benar ya. Kalau yang pernyataan yang sebelumnya mereka menyatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wah, itu klaim saja, itu berarti itu klaim, itu sesuatu yang enggak benar. Tentu saja enggak seperti itu. Man, bahwa barang siapa, ini ketentuannya yang benar. Man, bahwa barang siapa adalah aslama. Ya, ini kita maknai di sini menyerahkan diri ya. Aslama kita maknai menyerahkan diri. Man di sini adalah kalimat isim. Dia hukumnya adalah mabni. Mengapa mabni? Karena dia isim syarat.
Kedudukannya dia adalah sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa. Rafa'nya isim syarat yang mabni hanya dalam mahal. Isim mubtada dia membutuhkan khobar. Mana khobarnya? Nanti dulu. Aslama ini adalah kalimat fi'il. Dia fi'ilnya fi'il madi. Hukumnya tentu mabni. Mabni apa di sini? Mabni fathah. Aslama adalah fi'il madi. Dia aslinya adalah salima, ya. Terus kemudian diikutkan wazan af'ala, maka berubah menjadi aslama. Nah, aslama mengikut wazan af'ala, ya. Berserah diri atau menyerahkan diri. Ya, kita maknai seperti itu. Baik. Terus kemudian jadi aslama terkadang ini maknanya berubah-ubah, ya Mas, bukan berubah-ubah sebenarnya, disesuaikan dengan konteksnya. Bisa saja aslama itu maknanya adalah masuk Islam juga bisa, tapi dalam konteks ini aslama wajhahulillah, nanti dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau di terjemahnya apa ini terjemah? Tidak demikian, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya hampir sama lah. Man, bahwa barang siapa adalah aslama, menyerahkan diri siapa? Dia. Nah, ini adalah fi'il madi. Sudah tadi ya, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, aslama yuslimu. Maknanya bisa menyerahkan diri, bisa masuk Islam, tergantung konteksnya nanti. Nah, kemudian ini adalah fi'il madi, hukumnya mabni fathah. Mengapa? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik ataupun wawu jamak. Fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini berupa dhamir mustatir yang kita singkat menjadi fa'alif titik mim. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa huwa. Huwa ini kembali kepada man. Barang siapa, man, bahwa barang siapa. Nah, ini ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Sehingga cara maknanya, man, bahwa barang siapa adalah aslama, ya, menyerahkan dirinya siapa? Dia, man, orang itu tadi. Barang siapa kok dia menyerahkan dirinya? Menyerahkan, maaf ya Allah, menyerahkan siapa dia? Wajhahu, pada dirinya. Menyerahkan siapa dia? Wajhahu, pada dirinya. Menyerahkan ini berarti adalah fi'il yang muta'addi karena dia diikutkan wazan af'ala. Wajhahu ada dua kalimat. Yang pertama wajha, ini adalah kalimat isim. Hukumnya adalah mu'rab, kategorinya dia adalah isim mufrad. Kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Dari mana? Dari aslama. Aslama membutuhkan maf'ul bih, ini maf'ul bih-nya. Maf'ul bih i'rabnya tentu adalah nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah, wajha, ya. Terus kemudian bersambung dengan isim dhamir hu. Ingat, sudah pernah berulang kali kita sampaikan, kalau ada isim dhamir, ya, kalimat sebelumnya adalah isim, maka pasti posisinya isim ini disandarkan pada isim dhamir tersebut, sehingga isim dhamir ini adalah kalimat yang disandari. Dalam bahasa Arab istilahnya mudhafun ilaih yang i'rabnya harus jar. Maka hi di sini dia adalah isim, hukumnya adalah mabni. Mengapa mabni? Karena dia adalah isim dhamir. Kedudukannya adalah sebagai mudhof ilaih, kalimat yang disandari, sehingga i'rabnya jar, namun jarnya isim dhamir yang mabni, dia otomatis hanya dalam mahal. Man aslama wajhahu lillah. Lillah, ya mudah sekali untuk lillah, sudah terbiasa kita, yaitu susunan jar dan majrurnya. Li-nya adalah huruf jar, lafadz Allah adalah majrurnya, ya. Majrur tentu i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Berarti ini adalah susunan jar dan majrurnya. Ingat, susunan jar majrur tidak selalu memiliki kedudukan, ya. Terkadang dia ya hanya penambahan keterangan. Contohnya seperti ini, dia penambahan. Barang siapa kok dia menyerahkan dirinya sepenuhnya, ya, menyerahkan lillahi, kepada Allah. Ini keterangan lanjutan dia. Baik, wahuwa muhsinun. Ya, kita tulis di sini wahuwa muhsinun. Perhatikan, Masya Allah.
wa huwa muhsinun. Perhatikan di sini ketika ya kita maknani terlebih dahulu. Huwa muhsinun, huwa ini tentu adalah kalimat isim ya, hukumnya mabni, dia adalah isimnya isim dhamir sehingga mabni. Kedudukannya sebagai mubtada ya, mubtada i'rabnya tentu harus rafa, rafanya isim dhamir hanya dalam mahal. Mubtada butuh penjelas atau khobarnya mana? Ini muhsinun. Huwa bahwa dia adalah muhsinun. Muhsinun ini berarti dia adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukan sebagai khobarnya mubtada. Khobar tentu i'rabnya adalah rafa, rafanya isim mufrad berarti ditandai dengan dhammah, muhsinun. Nah, sudah. Berarti di sini ada susunan mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini kalau kita lihat dia sedang menerangkan tentang siapa? Man. Barang siapa kok dia menyerahkan dirinya ya sepenuhnya kepada Allah. Nah, terus man ini mau dijelaskan lagi. Nah, disinilah rumusnya masuk. Jika ada jumlah ismiyah ya, jumlah apapun lah, jika ada jumlah ya, jumlah kok dia menerangkan kalimat sebelumnya yang berupa isim ma'rifat, suatu isim yang maknanya khusus, maka jumlah ini berarti diposisikan menjadi hal ya, kita maknai dalam keadaan. Nah, berarti wawu ini adalah sebagai penyambung yang disebut dengan wawu hal ya. Wadi wawu ini sebagai penyambung untuk menjadikan jumlah setelahnya ini menjadi penjelas bagi lafadz man. Namanya wawunya wawu hal. Ini adalah kalimat huruf sehingga wawu ini bukan dibaca dan tapi dibacanya dalam keadaan. Dia adalah kalimat huruf disebut wawu hal, tentu huruf hukumnya mabni seperti itu. Kita ulangi sedikit. Bala, tentu saja tidak demikian. Man, bahwa barang siapa adalah aslama ya, menyerahkan siapa man, siapa dirinya man, wajah siapa dia man, wajahu pada dirinya, pada wajah maksudnya sepenuh dirinya man, menyerahkannya lillahi kepada Allah. Menyerahkannya wahua dalam keadaan bahwa dia adalah muhsinun, bukan hanya sekedar berserah diri saja, tidak, tapi di sini dalam keadaan berserah dirinya itu wahua muhsinun, dalam keadaan dia adalah orang yang melakukan kebaikan ya, muhsin. Wahua muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Nah, sudah. Tadi di sini ada mubtada ini sebagai isim syarat ya. Maka berarti aslama ini sebenarnya dia adalah fi'il jawab, tapi karena dia fi'il madhi maka nggak terlihat ada efeknya ya. Sebenarnya isim syarat bisa menjazmkan, tapi karena fi'il syaratnya ini ada fi'il syarat, masya Allah keliru salah tulis. Karena fi'il syaratnya ini adalah berupa fi'il madhi hukumnya mabni, maka dia tidak nampak ada efek menjazmkan. Sebenarnya menjazmkan tapi hanya dalam mahal karena berupa fi'il madhi. Nah, dia butuh jawab. Mana jawabnya? Di sini dimulai dari falahu. Ini fa-nya namanya fa jawab, huruf jawab untuk menjawab tadi. Ya, karena di sini yang jawab itu berupa susunan jumlah ismiyah yang tidak bisa dipakai untuk menjawab secara langsung, maka butuh bantuan fa ini untuk menghubungkan robitotun lil jawab. Ya, sudah. Jawabnya maka lahu ajruhu. Nah, ini kita bahas dulu lahu ajruhu. Kalau ada model-model jumlah seperti ini, ingat-ingat ini adalah susunan. Yang pertama, ini adalah huruf jar beserta majrurnya, berarti namanya susunan jar majrur ya. Kemudian jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Mubtada'nya mana? Ajruhu inilah yang berkedudukan sebagai mubtada muakhornya. Nah, hunya, ingat tadi sudah kami sampaikan, kalau ada isim domir sebelumnya kalimat isim, berarti posisinya isim yang ini ajru disandarkan kepada hu, berarti isim domirnya ini kedudukannya adalah sebagai mudhaf ilaih. Nah, yang ingin saya sampaikan yang ini,
susunan jar majrur yang di awal, kemudian dia posisinya sebenarnya yang menerangkan di awal, ini akan banyak kita jumpai. Jadi jar majrurnya sebagai khobar muqaddam, kemudian ada kalimat setelahnya yang menjadi mubtada muakhar. Misalkan lahum jannatun, nah lil kafirina adzabun, nah lahum lahum ajruhum. Nah, kalau di sini lahu ajruhu. Lah model-model seperti ini berarti jar majrur yang di depan, atau contohnya lagi lillahi mulkus samawati, lillahi mulkus samawati. Jadi yang di depan berupa jar majrur, kemudian ada kalimat setelahnya yang justru yang dijelaskan, berarti itu adalah mubtada muakhar, jar majrurnya sebagai khobar muqaddam ya. Falahu ajru, falahu maka ya, maka adalah baginya man, orang yang itu tadi yang aslama wajhahu lillah, falahu maka adalah baginya ajruhu, bahwa ada pahalanya. Nah, pahalanya dia yang melakukan, pahalanya itu di mana? Inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Nah, ini juga sudah berulang kali ya, inda rabbihi. Inda ini adalah kalimat isim, ini perlu diingat-ingat, dia adalah isim, hukumnya mu'rab, kategorinya kita masukkan ke isim mufrad karena dia tidak tasniyah, tidak jamak. Kedudukannya dia adalah sebagai dzaraf. Ya, ingat-ingat kalimat yang seperti model-model seperti ini. Apa saja itu berarti? Qabla, apalagi itu? Ba'da, qabla sebelum, ba'da sesudah. Nah, ini adalah dzaraf ini. Terus kemudian amama di depan, di belakang waro'a ya, waro'a. Nah, ini juga sama. Ini adalah kalimat-kalimat yang dia posisinya adalah isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Jadi fathah pada qabla, ba'da, amama, waro'a, khalfa ya. Terus kemudian apa lagi? Tahta. Apa lawannya tahta? Lawannya tahta apa namanya? Di atas itu fauqa. Ya, fauqa. Ya, termasuk di sini khalfa, inda. Nah, model-model seperti, ingat, ini bukan kalimat huruf, bukan isim yang mabni, ini adalah isim yang mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai dzaraf, i'rabnya harus nasab, nasabnya ditandai dengan fathah. Loh, tapi kok dia seakan-akan nggak pernah sebagai yang lain? Kata siapa? Ya, ini dia kalau dikasih huruf jar, maka dia terdampak menjadi majrur, sehingga kedudukannya sebagai dzaraf hanya dalam mahal. Contohnya ini kalau saya kasih min menjadi min qabli, ini menjadi min ba'di, min amami, min waraikum, min warai, ya, min khalfihim, min indillah, min tahti arjulihim, min fauqihim. Nah, dia bisa dimasuki huruf jar min dan terdampak oleh huruf jar min. Berarti ini adalah kalimat isim, di mana salah satu tanda kalimat isim bisa dimasuki huruf jar. Ini sobat Fuadi, ini biar tidak salah paham, tidak keliru, karena ini kan seperti ini terus bentuknya. Baik, terus kemudian lafaz-lafaz ini tadi yang perlu diingat, dia harus selalu diidhofahkan kepada kalimat setelahnya. Ini contohnya min inda rabbi, berarti dia disandarkan. Nah, seperti itu. Baik, ini indah. Terus kalau nanti mudhof ilaihnya dibuang, dia punya hukum menjadi mabni dhammah. Contohnya amma ba'du, aslinya amma ba'da dzalika atau amma ba'da hadza. Nah, dan seterusnya. Baik, Rabbi berarti di sini kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih tentu i'rabnya harus jar, jarnya isim mufrad ditandai dengan kasroh. Rabbihi tadi sudah kita bahas, pokoknya ada isim domir didahului isim, berarti isim yang pertama itu disandarkan pada isim domir, itu isim domirnya berarti sebagai mudhof ilaih dan i'rabnya jar, namun jarnya hanya dalam mahal. Demikian, kita lanjut.
falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim, ada pada mereka. Di sini lanya tidak diamalkan. Mengapa kok lanya tidak diamalkan? Karena terulang ya. Di sini ada walahum yahzanun ya. Jadi ketika la itu terulang boleh diamalkan, boleh tidak. Contohnya yang diamalkan mana? La haula wala quwata, itu berarti lanya diamalkan. La haula wala quwata illa billah, padahal dia dua kali penyebutan la. Jadi ketika lanya diulang maka dia boleh diamalkan, sehingga berarti dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Biasanya khobarnya dibuang, ai maujudun, kemudian isimnya ketika itu adalah kata yang mufrad ya, satu kata, maka dia dimabnikan fathah dan mahalnya nasab. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak diamalkan karena dia terulang, lanya disebutkan berulang, kalau tidak diamalkan berarti jumlah tersebut balik menjadi mubtada dan khobar. Contohnya ini, wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim, ada pada mereka. Berarti wawu dan lanya adalah sama-sama kalimat huruf. Khaufun ini adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukan dia sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya rafa, rafa'nya isim mufrad ditandai dengan lemah. Wala khaufun alaihim, kita ulangi sedikit, susunan jar dan majrurnya alaihim ya. Jar dan majrur inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya mubtada. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum, dan tidaklah bahwa mereka, hum ini justru yang sebagai mubtada, i'rabnya rafa namun hanya dalam mahal. Yahzanuna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tentu hukumnya adalah mu'rab, kategorinya yahzanuna bersambung wawu jamak, berarti af'alul khamsah ya. Kedudukannya dia ingat tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim, sehingga i'rabnya harus rafa. Rafa'nya af'alul khamsah ditandai dengan tetapnya nun. Nunnya tidak kemana-mana, nunnya tetap ada. Wawunya fi'il butuh pada fa'il. Lah wawu inilah, wawu jamak ini yang berkedudukan sebagai fa'il, sehingga i'rabnya rafa namun hanya dalam mahal. Demikian Sobat Fuadi, semoga bisa dipahami untuk i'rabnya. Kita masuk kepada makna. Ingat di ayat ke 111 ya. Yang 111-nya itu disampaikan bahwasanya mereka orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengatakan, yang Yahudi mengatakan wah itu nggak akan masuk surga kecuali dia adalah seorang Yahudi. Yang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali dia seorang Nasrani. Nah, maka di dalam ayat ini oleh Allah itu klaim itu semua ditiadakan. Bala, ya nggak begitu. Ya, tentu tidak seperti itu ya, tidak seperti. Jadi bala ini huruf jawab untuk mengisbatkan yang nafi. Tentu tidak demikian. Jadi untuk membalas nafi kemudian dinafikan, tentu saja tidak seperti itu ya. Bala. Lah ketentuannya berarti seperti apa? Man aslama wajhahu lillah. Ini ketentuan yang paten. Barang siapa kok dia ya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik. Menyerahkan dirinya inilah yang dia berarti bersyahadat ya, beriman atas Allah dan Rasulnya. Kemudian hal-hal yang perlu diimani, wa huwa muhsinun, ini berarti melaksanakan amal yang dituntut oleh Allah. Nah, berarti ini sebenarnya adalah bentuk istilah lain dari amanu wa amilus sholihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah amanu, menyerahkan dirinya, jiwanya kepada Allah, berarti dia bersaksi ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini sebenarnya lebih umum. Maksudnya lebih umum bagaimana? Jadi dia tidak harus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu. Jadi ketika misalkan di zamannya Nabi Musa berarti ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa
Rasulullah ya. Begitu zamannya Nabi Isa ya begitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah ya. Begitu zamannya sudah datang Rasulullah Muhammad SAW, berarti harus ada tambahan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini namanya aslama wajhulillah. Dia tidak menggunakan akal-akalan dirinya, tidak menggunakan argumentasi tidak. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Maka apa yang benar-benar oleh Allah itu sudah lakukan ya, dalam tanda kutip, maka dia menerima itu. Nah, orang-orang Yahudi tidak dalam posisi ini, orang-orang Nasrani tidak dalam posisi ini. Dia tidak aslama wajhahu lillah. Di dalam kitab mereka sudah disampaikan bahwasanya Allah akan mengutus nabi berikutnya. Tapi karena nabi ini tidak cocok oleh mereka, kepada mereka, tidak berasal dari klannya mereka, maka mereka tidak mau iman. Padahal mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali kerasulan Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anaknya. Nah, ini yang kemudian dikatakan bahwa barang siapa kok dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tidak membuat-buat sendiri, tidak menuruti keinginan sendiri, berserah diri atas apa yang ditentukan oleh Allah, tidak mendengki, tidak memelihara kedengkian, sehingga tidak melakukan pengingkaran terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian dia juga melakukan kebaikan, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia juga melakukan kebaikan. Istilah ayat yang lain, alladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kalau orang seperti ini ya falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya ada pahalanya di sisi Allah. Nah, ciri orang itu sudah benar-benar seperti ini adalah ayat berikutnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak punya rasa khawatir dan tidak akan bersedih. Ini tentu yang secara pasti adalah nanti di akhirat ya. Secara pasti tentu nanti di akhirat dia tidak akan punya rasa takut dan dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Mengapa? Karena dia mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Nah, ada yang juga menyatakan bahwa ini tidak hanya nanti di akhirat. Rasa ini sudah muncul sejak di dunia karena dia memiliki keimanan. Maka ciri orang yang beriman, dia akan merasakan kebahagiaan kehidupan bukan hanya nunggu nanti di akhirat, tapi sejak di dunia. Mengapa? Karena dia punya keyakinan segala kebaikannya ini sudah pasti akan dibalas oleh Tuhannya karena rahmat dari Allah. Dan kemudian dia akan mendapati, karena dia meyakini mendapati semua balasan kebaikan dari rahmat Allah itu tadi, maka dia akhirnya hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan. Mengapa kita sulit untuk bahagia? Karena kita menginginkan penghargaan dari manusia, apresiasi dari manusia. Ini tentu sulit karena manusia tentu ada yang senang, ada yang tidak, ada yang cocok, ada yang tidak. Tapi kalau Allah, intinya asal kita berserah diri kepadanya dan melakukan kebaikan dengan sepenuh hati, maka Allah akan memberikan dengan rahmatnya, memberikan balasan atas kebaikan kita, dan kita akan diberikan itu hingga kita puas. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi seperti ini, muslim sejati, mukmin sejati. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Tahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.